Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wow, dari kelompok 9 mengadakan observasi SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang beranggotakan saya Salsa Bila Palupi bersama rekan saya yang bernama M. Rifai dan Mega Desta Olivia. Latar belakang dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1991 di Provinsi Lampung yang sudah terakreditasi A. Jurusan atau peminatan ada IPA dan IPS. SMA Negeri 10 Bandar Lampung ditempuh dalam 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui kurikulum yang digunakan. Yang kedua, mengetahui model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui bahan ajar yang digunakan. Dan yang keempat, untuk mengetahui fasilitas apa saja yang digunakan. Untuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, kita mencari tahu bagaimana kurikulum yang digunakan di sana. Dan yang kedua, bagaimana model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan. Untuk yang ketiga, apa saja bahan ajar yang dipakai dalam proses ajar mengajar. Yang keempat, bagaimanakah penggunaan teknologi pendidikan pada sekolah tersebut. Yang kelima, bagaimana fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, yang pertama yaitu kami mewawancarai Bapak Rif Daniel SPD. Kurikulum yang digunakan oleh Bapak Rif Daniel menggunakan kurikulum 13, karena kebetulan Pak Rif Daniel mengajar kelas 11. Selanjutnya, M. Rifai. uh, tanggapan Pak Arif Daniel menurut kurikulum yang digunakan Bapak Arif Daniel saat ini, yaitu menurut Pak Arif Daniel, dia sangat enjoy ketika mengajar menggunakan kurikulum 2013. Yang Terus, ketiga, eh, menurut Pak Arif Daniel, untuk tanggapan terkait kurikulum yang sering berganti dan sepanjang itu mengajar menurut kurikulum apa saja yang paling relevan. Nah, menurut Pak Arif Daniel itu mengenal pergantian kurikulum tidak selalu memberatkan karena hanya berbeda dari segi cara penyampaiannya saja. Model dan pendekatan apa yang Bapak Rif Daniel berikan dalam penyampaian materi belajar agar semua peserta didik dapat memahami, mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Arif Daniel menggunakan metode ceramah dikarenakan kesehatan Pak Arif Daniel menurun akibat sakit, tetapi sesekali menggunakan demonstrasi di laboratorium. yang kelima, apakah model dan pendekatan tersebut efektif? Seberapa besar dampak yang dihasilkan untuk membantu peserta didik belajar dengan baik? Menurut Pak Rif Daniel, metode ceramah ini tergantung kita mengelola kelas agar kelas lebih efektif dalam belajar, itu tergantung Pak Rif Daniel mengelola kelasnya. Nah, untuk peminatan dalam pembelajaran fisika, menurut Pak Rif Daniel, minat belajar siswa di sini di SMA Negeri 10 Bandar Lampung itu kurang dalam segi pembelajaran fisika. Selanjutnya, respon siswa terhadap mata pelajaran fisika, banyak siswa yang belum paham akan materi fisika. Masih banyak murid yang menggunakan Google atau kalkulator dalam mengerjakan tugas fisika.
Terus, apa permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran fisika dan bagaimana solusi permasalahan dalam pembelajaran fisika? Di situ Pak Arif Daniel karena kondisinya kurang sehat, jadi terkadang Pak Arif Daniel hanya menjelaskan lewat PPT yang ditampilkan menggunakan LCD. Hmm, untuk Media sedangkan untuk media pada pembelajaran fisika itu untuk menggunakan media cetak dan menggunakan media LCD. Untuk bahan jelas. ajarnya menggunakan buku cetak yang diberikan oleh sekolah. Bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran, Pak Arif Daniel masih menggunakan buku cetak, mungkin ditambah oleh teknologi yang masa kini, tapi Pak Arif Daniel masih menggunakan buku cetak agar membiasakan siswanya untuk membaca. Terus, apakah ada pemanfaatan teknologi saat pembelajaran fisika? Pasti ada. Di sana menggunakan praktikum dan aplikasi dari sekolah. Selanjutnya, apakah alat praktikum IPA yang tersedia di laboratorium sudah memadai? Eh, Menurut observasi yang kami lakukan, itu sudah sangat memadai. Apakah kegiatan praktikum sering dilakukan? Untuk saat ini jarang dilakukan, tapi sudah dilakukan hanya saja jarang. Terus, bagaimana cara mengatasi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran fisika? Yaitu dengan cara mengerjakan materi yang paling ringan yang diberikan oleh Pak Rif Daniel kepada para siswa kelas 11. Selanjutnya, menurut observasi yang kita lakukan, materi yang paling sulit diajarkan untuk peserta didik di kelas yaitu materi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Eh, Pada kesimpulan kali ini, SMA 10 Bandar Lampung untuk kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 dan untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk metode belajar menggunakan metode ceramah dan demonstrasi dikarenakan pengajar mengalami penurunan kesehatan sehingga menghambat proses pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk minat pelajar terkait pembelajaran fisika masih kurang diminati untuk media pembelajaran menggunakan media cetak dan LCD. Namun untuk praktikum jarang dilakukan di SMA 10 Bandar Lampung yang dikarenakan gurunya mengalami penurunan kesehatan atau sedang ditimpa musibah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.